Hakikat ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk, atau eidin yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan tercapai dalam kehidupan nyata. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis, Antoine de Tracy, pada tahun 1796, sewaktu revolusi Prancis tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah dikenal sebagai Science of Ideas. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Fungsi ideologi adalah untuk melanggengkan status quo dan menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu sebagai ciri yang tidak dapat dihilangkan dari sifat manusia. Ideologi memberikan dukungan untuk kekuasaan kelas, dengan membujuk kelas-kelas yang tertindas untuk menerima gambaran realitas yang menjadikan keadaan subordinasi mereka sebagai hal yang alami. Macam-macam ideologi. Menurut Profesor Dr. William Eberstein, fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, militeristik, dan imperialis. Ideologi komunisme ialah sistem politik sosial ekonomi dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Sumber pokok doktrin komunisme adalah Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan F. Engels. Ajaran Lenin merupakan penerapan operasional dan penambahan terhadap ajaran-ajaran Marx dan Engels. Dengan demikian, Marxisme-Leninisme merupakan sumber pokok teoritis bagi pelaksanaan tujuan negara dan partai komunis di dunia. Secara etimologis, liberal berasal dari kata liber, bahasa Latin yang berarti free. Selanjutnya, liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama atau bebas dalam berpendapat. Liberalisme menurut Husserl dan Stevenson dalam Sukarna tahun 1981 bersumber pada teori John Locke tahun 1632 sampai 1704 yang mengemukakan bahwa manusia itu diberi alam oleh hak-hak tertentu. Hak ini harus dijamin oleh suatu konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memakai sistem perwakilan, jadi harus demokratis. Ideologi adalah suatu sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan kepada hasil pemikiran manusia sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa Islam itu bukan ideologi, karena agama Islam berdasarkan Al-Quran, yakni wahyu Allah. Hanya dapat dikatakan bahwa dalam Islam terkandung adanya unsur-unsur untuk dijadikan bahan dalam ideologi. Jadi, negara Saudi Arabia bukan menganut ideologi Islam. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sebagaimana setiap ideologi memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan, begitu juga dengan ideologi Pancasila. Masyarakat yang dicita-citakan dalam ideologi Pancasila ialah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila,
yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam ideologi Pancasila, dipertahankan melalui pendidikan politik secara berkesinambungan. Pendidikan politik yang dilakukan dengan merencanakan struktur pendidikan politik dan jalur yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan politik pada generasi muda. Struktur pendidikan politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan. Menurut Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik pada generasi muda. Jalur pendidikan politik yang digunakan bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok jalur utama, kelompok jalur penunjang, dan kelompok jalur koordinasi.